Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Biasin, Bisek sangat kuat, bukan sekadar pemain cadangan. Kekuatan Inter Milan musim ini bukan hanya terletak pada kualitas pemain inti, tetapi juga pada kedalaman skuad yang semakin merata di setiap posisi. Pandangan tersebut disampaikan jurnalis Fabrizio Biasin dalam program Pressing. Poin paling menarik dari komentar Biasin berkaitan dengan Jan Bisek. Bek asal Jerman tersebut kerap dianggap sebagai pemain pelapis karena Inter memiliki sejumlah bek tengah berpengalaman. Namun, Biasin menolak anggapan tersebut. Saya katakan satu hal lagi, bagi banyak orang Bisek adalah pemain cadangan. Padahal dia adalah seorang bek yang sangat kuat, tegas Biasin. Penilaian tersebut memperlihatkan bagaimana kedalaman skuad dapat menciptakan persepsi yang keliru. Seorang pemain bisa saja tidak selalu menjadi starter, tetapi hal itu tidak otomatis berarti kualitasnya berada di bawah pemain lain. Bisek memiliki kombinasi fisik, kecepatan, kemampuan duel, dan keberanian membawa bola yang membuatnya menjadi opsi penting bagi Cifu. Dengan sistem 3 back yang membutuhkan pemain bertahan dengan karakter berbeda, keberadaan Bisek justru dapat menjadi aset taktik yang sangat berharga. Debut di Inter, Aleksandar Stankovic, aku sudah menantinya sejak lama. Aleksandar Stankovic catatkan momen bersejarah usai melakoni debut bersama tim utama Inter Milan, tepat saat Nerazzurri menjamu Monza di San Siro. Pelatih Christian Cifu memberi kesempatan kepada putra legenda Inter, Dejan Stankovic, tersebut untuk turun ke lapangan pada menit ke-83, menggantikan pemain lain di tengah kemenangan telak 4-1 timnya. Momen ini menjadi pengalaman emosional besar bagi gelandang muda tersebut, yang untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di rumput San Siro sebagai bagian dari skuad utama, disaksikan lebih dari 70.000 supporter yang memadati stadion. Usai laga, Aleksandar Stankovic mengungkapkan perasaannya lewat unggahan media sosial pribadi, "Aku sudah menantimu sejak lama," tulis Ale, sapaan akrabnya. Pernyataan tersebut menjadi sinyal jelas bahwa meski sempat muncul spekulasi soal kemungkinan dirinya dipinjamkan ke klub lain musim ini, Stankovic tidak berniat meninggalkan tim dan ingin membuktikan diri langsung di bawah asuhan Cifu. Stankovic menjalani musim ini yang sangat impresif di klub Brugge. Dia berhasil membuktikan diri sebagai salah satu gelandang muda paling menjanjikan. Di Liga Belgia, ia tampil dalam 39 pertandingan dengan mencetak 6 gol dan memberikan 2 assist. Di sisi pertahanan, dia juga turut memberikan kontribusi yang solid dengan mencatatkan 196 aksi defensif, termasuk 39 tackle, 43 intercept. Fisnadi, Lautaro Martinez mandul, Cifu sebaiknya beri dia libur. Jurnalis Gianni Fisnadi melontarkan kritik kepada Lautaro Martinez yang mandul di hari ulang tahunnya. Dia menyarankan Christian Cifu untuk memberi libur. Jurnalis Gianni Fisnadi mengulas kemenangan telak Inter Milan 4-1 atas Monza dengan analisis tajam, menyoroti performa dua wajah berbeda yang ditunjukkan Nerazzurri sepanjang laga sekaligus kondisi Lautaro Martinez yang belum optimal. Dalam kolomnya untuk Il Giornale, Fisnadi menegaskan bahwa kemenangan ini sudah semestinya diraih tim asuhan Christian Cifu meski sempat lengah. Monza tidak mungkin bisa menghentikan Inter, meski sempat teralihkan sepanjang satu babak dan tentu saja masih jauh dari kondisi optimal, dan memang berakhir dengan skor telak, ujar Fisnadi, dikutip FC Inter 1908. Lautaro tetap tanpa gol, tatapan kesal di bangku cadangan usai laga usai, tampil sejak awal meski kondisinya masih terlihat belum prima, ia kembali paling terakhir dan itu terlihat jelas, ia tengah merayakan ulang tahun, dan Cifu sebenarnya bisa memberinya hadiah dengan tidak memainkannya, pungkas Fisnadi. Beri update kondisi Thuram, Christian Cifu, dia terus mempersiapkan diri. Christian Cifu memberikan pembaruan soal proses pemulihan Marcus Thuram, serta membela Lautaro Martinez di tengah spekulasi transfer ke Barcelona.
Dia terus mempersiapkan diri, dia mengalami sejumlah masalah di Piala Dunia dan kita semua tahu itu, ujar Cifu kepada DAZN. Dia sudah menyatakan kesiapannya tapi belum dalam posisi untuk mendapat menit bermain. Dia orang yang cerdas dan kami berdua bekerja keras agar dia bisa segera kembali ke kondisi terbaiknya. Cifu turut memberikan pembelaan untuk kaptennya, Lautaro Martinez, yang mengalami akhir Piala Dunia mengecewakan bersama Argentina dan belakangan dikaitkan dengan spekulasi transfer ke Barcelona sepanjang pekan terakhir. Ada banyak situasi yang harus dipahami seorang pelatih. Kita tidak boleh lupa bagaimana akhir Piala Dunianya. Luis Henrique, Inter beri saya panggung, kini tinggal saya manfaatkan. Bek sayap Inter Milan, Luis Henrique menegaskan keyakinannya untuk bertahan dan membuktikan diri, setelah pihak klub memberinya kesempatan bertahan. Luis Henrique membuka suara soal peran barunya di Inter Milan yang berbeda dari posisinya semasa di Marseille, dengan bek sayap asal Brasil itu mengaku harus banyak beradaptasi sejak tiba di Giuseppe Meazza. Dalam wawancara bersama media Brasil, Veja, yang dikutip FC Inter 1908, Henrique menjelaskan tantangan terbesar yang dihadapinya usai pindah ke Serie A musim lalu. Saya harus belajar bertahan, dulu saya pemain sayap. Saya tidak terbiasa dengan posisi yang saya emban di Inter, jadi saya bekerja keras setiap hari untuk memperbaiki aspek itu, ujar Henrique. Ia menambahkan bahwa peran barunya juga menuntutnya lebih terlibat dalam membangun serangan dari lini belakang. Di Inter saya juga bekerja lebih keras soal membangun serangan, bermain lebih ke belakang. Ini hal yang banyak berubah, lebih banyak terlibat dalam membangun permainan. Di sini saya harus bertanggung jawab. Saya tidak boleh kehilangan bola, ini posisi yang jarang ditemukan di Brasil, jadi saya rasa semakin saya berkomitmen, semakin saya bisa berkembang di posisi itu dan mendapat panggilan timnas. Romano, Massolin segera dipinjamkan, Aslani belum pasti ke Monza. Bursa transfer musim panas ini tinggal menyisakan sedikit waktu. Tetapi aktivitas Inter Milan masih jauh dari kata selesai. Fokus utama Nerazzurri kini berada pada sektor pemain yang akan meninggalkan klub. Meski peluang mendatangkan pemain baru juga belum sepenuhnya tertutup. Dua pakar transfer Italia, Fabrizio Romano dan Matteo Moretto, memberikan perkembangan terbaru mengenai masa depan beberapa pemain Inter, terutama Christian Aslani, Yanis Massolin, dan Maye. Ada satu hal yang cukup menarik, meskipun Aslani disebut berada di pintu keluar, Monza belum menjadi tujuan yang pasti bagi gelandang Albania tersebut. Masa depan Christian Aslani menjadi salah satu topik yang terus diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir. Gelandang Albania itu memang sudah tidak masuk dalam rencana utama Inter dan klub terbuka untuk melepasnya. Monza sempat muncul sebagai salah satu kandidat tujuan. Namun, menurut Fabrizio Romano, kesepakatan dengan klub yang bermarkas di Brianteo tersebut belum selesai. Selain Aslani, pemain Inter lainnya juga akan meninggalkan klub. Romano mengonfirmasi bahwa Yanis Massolin akan dipinjamkan. Massolin adalah pemain lain yang akan meninggalkan Inter dengan formula pinjaman. Inter menang telak atas Monza. La Repubblica soroti satu masalah Nerazzurri. Inter Milan mengawali perjalanan mereka di Serie A dengan cara yang sangat meyakinkan. Nerazzurri menghancurkan Monza dengan skor 4-1 di San Siro dan langsung mengirimkan sinyal kepada para pesaingnya bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat terkuat untuk mempertahankan Scudetto. Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito, dan Jan Bisek menjadi pencetak gol dalam kemenangan tersebut. Namun, di balik skor telak itu terdapat sebuah catatan yang tidak boleh diabaikan oleh Christian Cifu. Inter memang sangat kuat, tetapi mereka juga sempat menunjukkan kerentanan. Itulah pesan yang disebut La Repubblica, sebagai sebuah pesan yang kontradiktif, kepada Serie A. La Repubblica melihat kemenangan tersebut dari sudut pandang yang lebih luas. Menurut media Italia itu, kemenangan telak Inter memberikan sebuah pesan yang sekilas terlihat bertentangan.
Inter sangat kuat, dan faktanya mereka menang telak. Tetapi mereka juga rentan, dua sisi tersebut terlihat jelas, dalam pertandingan melawan Monza. Di satu sisi, Inter mampu mencetak 4 gol dan mengontrol pertandingan setelah kembali unggul. Di sisi lain, Monza sempat membuat sang juara bertahan kesulitan selama sebagian besar babak pertama. Just Spence belum debut, tapi auranya sudah guncang Inter Milan. Inter Milan membuka musim seri dengan cara yang sangat meyakinkan. Kemenangan 4-1 atas Monza di Giuseppe Meazza menjadi pernyataan awal sang juara bertahan kepada para rivalnya. Namun, bukan hanya para pemain yang tampil di lapangan yang menjadi sorotan. Just Spence, salah satu rekrutan anyar Inter dari Liga Inggris, justru sudah mencuri perhatian publik Italia meski belum sekalipun mengenakan seragam nerazzurri dalam pertandingan resmi. Penyebabnya, gaya penampilannya saat menyaksikan pertandingan dari tribun. Christian Cifu masih memiliki beberapa pemain baru, yang belum diturunkan pada pertandingan pembuka melawan Monza. John Stones memang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, tetapi Spence dan Curtis Jones bahkan belum masuk daftar skuad pertandingan. Keduanya masih menunggu kesempatan untuk melakukan debut bersama Inter Milan. Spence sendiri hadir di stadion untuk menyaksikan rekan-rekan barunya tampil, dan ternyata kehadirannya tidak luput dari perhatian para pendukung. Duet Pila bisa berlanjut. Pio Esposito kembali bidik starting 11 Inter lawan Cagliari. Inter Milan mendapatkan lebih dari sekadar 3 poin dalam kemenangan 4-1 atas Monza pada pekan pertama Serie A. Christian Cifu juga menemukan sebuah senjata baru yang semakin sulit untuk diabaikan, yakni Francesco Pio Esposito. Striker muda Italia tersebut tampil impresif sejak awal pertandingan. Ia tidak hanya mencetak gol spektakuler, tetapi juga menunjukkan kemampuan bermain sebagai target man, memenangkan duel, menahan bola, hingga menciptakan ruang bagi rekan-rekannya. Performa tersebut membuat Pio Esposito kini mulai menantang Marcus Thuram untuk mendapatkan tempat di samping Kapten Lautaro Martinez. Pio Esposito sebenarnya bukan pemain yang sama sekali asing bagi Inter. Setelah melewati musim pertamanya bersama tim utama, sang striker mengalami perkembangan pesat. Pertandingan melawan Monza menjadi salah satu bukti paling jelas. Esposito tampil percaya diri, dan mampu menjalankan berbagai tugas di lini depan. Ia tidak hanya menunggu bola di kotak penalti, striker berusia muda tersebut aktif turun untuk menerima bola, memenangkan duel fisik, melakukan hold up play, serta menjadi penghubung antara lini tengah dan serangan. Dan yang paling penting, ia juga menunjukkan kualitas penyelesaian akhir. Romano luruskan rumor transfer Martinelli ke Inter, tidak realistis. Nama Gabriel Martinelli tengah santer dikaitkan dengan Inter Milan. Winger Arsenal tersebut dianggap memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan Christian Cifu, terutama karena Inter membutuhkan pemain dengan kecepatan, kemampuan duel 1 lawan 1, serta agresivitas di sektor sayap. Namun, harapan tersebut tampaknya sulit diwujudkan. Pakar transfer Fabrizio Romano meminta publik untuk lebih realistis mengenai kemungkinan Martinelli bergabung dengan klub Serie A, termasuk Inter Milan. Menurut Romano, masalah utamanya bukan hanya harga transfer sang pemain, tetapi juga tuntutan gaji yang sangat tinggi. Secara karakteristik, Martinelli sebenarnya merupakan pemain yang menarik bagi Inter. Winger asal Brasil tersebut memiliki kecepatan, kemampuan melakukan penetrasi, serta pengalaman bermain di level tertinggi bersama Arsenal. Profil seperti itu tentu dapat memberikan variasi berbeda bagi lini serang Inter Milan, apalagi Christian Cifu ingin memiliki pemain yang mampu bermain lebih agresif, dan memberikan ancaman dari area sayap. Karena itu, ketika nama Martinelli dikaitkan dengan Inter, rumor tersebut dengan cepat menarik perhatian para penggemar nerazzurri. Namun, menurut Romano, ketertarikan secara profil tidak berarti transfer tersebut realistis. Alih-alih jual Lautaro Martinez,
Inter justru bidik datangkan Chiesa. Ini sosok penyerang baru Inter itu. Media Italia, Tuttosport melaporkan jika BP Marotta tidak akan menjual Lautaro Martinez di musim panas ini. Inter Milan justru bidik Federico Chiesa. Direktur Inter Milan, BP Marotta, memastikan penyerang bintang mereka, Lautaro Martinez tidak akan dijual musim panas ini, dengan klub bahkan mempertimbangkan tambahan rekrutan baru ketimbang melepas pemain andalan mereka. Klub tidak ingin menjual pemain terbaiknya dan Oktri, meski sebenarnya bisa saja mempertimbangkan nominal transfer sebesar itu, sepanjang masa pengelolaan mereka tidak pernah memberi lampu hijau untuk melepas pemain bintang, tulis Tuttosport. Seperti ditegaskan Marotta sendiri, Oktri justru telah berinvestasi besar musim panas ini, dengan kedatangan sejumlah pemain penting, 2 rekrutan terakhir, Jed Spence dan Curtis Jones, yang menelan biaya total 70 juta euro termasuk bonus. Meski peluang negosiasi di Liga Inggris tetap terbuka bagi pemain asal Italia tersebut, ruang bagi tambahan pemain sayap serang, seperti Federico Chiesa misalnya, sebenarnya masih tersedia jika klub menginginkannya. Upaya tim Nerazzurri untuk mendatangkan Chiesa sendiri sudah dilakukan dalam beberapa bursa transfer terakhir, bahkan sebelum gabung Liverpool, Marotta sudah berupaya untuk mendatangkan mantan bintang Juventus dan Fiorentina tersebut. Teotino, Inter Milan butuh pemain bertalenta untuk jadi kekuatan di Eropa. Jurnalis Italia, Gianfranco Teotino menilai Inter Milan masih butuh mendatangkan pemain bertalenta tinggi, untuk jadi salah satu kekuatan di kompetisi Eropa. Jurnalis Gianfranco Teotino menilai bursa transfer musim panas ini berhasil mempersempit jarak antara Inter Milan dan para pesaingnya di Serie A, dengan Como disebutnya sebagai klub yang mengalami peningkatan skuad paling signifikan. Dalam bursa transfer kali ini, saya rasa jarak antara para rival Inter dengan Nerazzurri sendiri semakin menyempit. Saya menempatkan Como tepat di bawah Inter, karena merekalah yang paling banyak memperkuat diri, ujar Teotino. Kepada di Radio Sportiva, Teotino kemudian menjelaskan lebih lanjut apa yang menurutnya masih kurang dari skuad Inter untuk benar-benar menjadi kekuatan besar di level Eropa, bukan hanya sebatas menguasai kompetisi domestik. Untuk Inter, saya rasa akan menjadi penguatan besar jika mendatangkan pemain dengan karakteristik seperti kemampuan melewati lawan dengan kecepatan, bakat, dan dribble. Jenis pemain seperti itu belum benar-benar mereka miliki di level tertinggi. Teotino kemudian turut menyoroti bahwa meski Inter 2 kali mencapai final Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir, level permainan mereka dinilai belum setara klub-klub besar Eropa lainnya. Bela gol Hakan Calhanoglu, Fasiago, jangan berlebihan, ini soal konsistensi. Direktur Tuttosport, Guido Fasiago, angkat bicara membela tulisan medianya yang dinilai kontroversial, terkait keabsahan gol pertama gelandang Hakan Calhanoglu. Seorang supporter Inter Milan menyampaikan kritik langsung kepada Guido Fasiago dalam siaran Radio Sportiva, mempertanyakan artikel Tuttosport yang terbit malam sebelumnya soal gol tersebut. Ada artikel yang terbit di Tuttosport yang menyuarakan skandal karena gol Hakan Calhanoglu tidak dianulir. Pertanyaan saya begini, dari 2 kemungkinan, entah penulis artikel itu tidak memahami peraturan, atau ada itikat buruk, ujar supporter itu. Fasiago pun langsung merespons tudingan supporter tersebut, tidak, jangan berlebihan soal itikat buruk, mari anggap ini hari Minggu dan kita tarik napas panjang untuk menjawab dengan sopan, ujar Fasiago. Kami tidak menyuarakan skandal, kami hanya menyoroti fakta bahwa jenis gol semacam itu pernah dianulir di masa lalu, sehingga ada pertanyaan soal posisi pemain Inter yang berpotensi menghalangi pandangan kiper. Kami semua tahu aturannya, wasit sudah mengambil keputusan, wasit dan VAR sudah mengambil keputusan. Kami selalu menyoroti seluruh kemungkinan skenario. Saya dengar pagi ini banyak juga yang membahas gol Napoli.